Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Nusantara. Selamat pagi, salam Nusantara, Pak. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas hari ini untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa teman-teman. Teman-teman di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik, Bapak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya presensi dulu ya. Di sini saya sudah pegang presensi. Ade hadir. Hadir, Pak. Sehat Ade? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat, Pak? Sehat deh, alhamdulillah. Oke. Baik, sudah semuanya ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, dan apa yang akan kita pelajari tentunya adalah lanjutan dari materi kemarin. Kalau materi kemarin kita sudah selesai membahas tentang asal mula nenek moyang bangsa Indonesia, ya kan? Kemarin Pak Risma sudah belajar beberapa teori-teori yang mengatakan tentang dari mana sebenarnya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Kali ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Oke, baik. Bapak akan share screen dulu ya. Silahkan nanti disimak. Oke. Nah, sudah bisa dilihat? Udah, Pak. Oke, baik. Udah, Pak. Baik. Nah, di sini ada dua buah gambar, anak-anak sekalian. Kalau menurut kalian coba, ini gambar apa? Ogoh-ogoh, Pak. Ogoh-ogoh, betul. Yang kedua apa ini? Andi, Pak. Pak. Candi ya. Nah, di sini ada gambar ogoh-ogoh, kemudian ada gambar candi. Nah, kira-kira apa yang bisa para siswa mungkin deskripsikan dari dua gambar ini? Kalau ogoh-ogoh itu apa ya kira-kira ya? Kalau ogoh-ogoh itu apakah ini merupakan sebuah acara apa pawai atau apa? Mungkin ada yang bisa berpendapat. Saya, Pak, Anton ya. kalau saya tidak salah ya, Pak, ogoh-ogoh itu penolak bala ya, Pak ya? Ya, oke. Betul. Kemudian yang lain? Itu Bali sama Magelang, Pak. Oke, ya betul juga. Ini gambar ya, gambar ogoh-ogoh, kemudian juga Candi Borobudur. Nah, tadi benar yang disampaikan oleh Anton ya dan Andra ya. Ogoh-ogoh ini salah satu simbol dari masyarakat Hindu di Bali ya, sebagai simbol berhala seperti itu, dan biasanya ogoh-ogoh ini akan selalu ada dalam setiap upacara umat Hindu di Bali seperti itu. Kemudian ini yang di bawah ini adalah gambar umat Buddha yang berada di Candi Borobudur yang sedang merayakan Hari Raya Waisak beberapa waktu lalu. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi dari dua pengantar tadi, apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar bersama siswa-siswa semua tentang bagaimana masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya apa? Kita mau belajar apa nih kira-kira ya? Tujuannya tuh apa kita belajar ini? Yang pertama ya, harapannya para siswa nanti ketika belajar materi ini, maka siswa mampu untuk menganalisis proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian para siswa juga diharapkan mampu untuk menganalisis ya kekuatan dan kelemahan masing-masing hipotesis masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara.
Kemudian materi pokoknya apa? Ya, materi yang akan kita pelajari tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut dulu? Lanjut Pak. Lanjut ya, baik. Ini beberapa fakta ya sebelum kita masuk ke materi ya, mungkin ini juga bisa menjadi tambahan pengetahuan juga bagi kita semua bahwa ternyata ya dari sekitar 237.641.326 jiwa ya penduduk Indonesia dalam sensus yang dilakukan oleh dilakukan oleh Badan Sensus seperti itu, sensus penduduk tahun 2010, umat Hindu di Indonesia itu berjumlah ya 4.012.116 jiwa atau sekitar 1,62% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan ya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 juga penduduk agama Buddha di Indonesia itu mencapai sekitar 1,7 juta jiwa atau sekitar 0,72% dari total penduduk Indonesia, sehingga bisa terlihat gambarnya. Siapa? Nah, Indonesia Pak. Gambar peta, betul sekali Anton. Nah, kalau kita lihat ya gambar peta ini kita bisa melihat bahwa letak Indonesia ya yang sangat strategis karena berada di antara dua benua ya, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian juga di antara dua samudra ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Semenjak jalur sutra itu tidak lagi menjadi jalur utama untuk perdagangan internasional pada saat itu, maka kemudian pedagang-pedagang dari India ya, dari Cina itu banyak yang kemudian melakukan aktivitas perdagangannya ya melalui jalur Selat Malaka ini ya. Jadi disinilah kemudian nanti ya akan terjadi interaksi antara orang-orang pribumi ya, orang-orang di Nusantara dengan orang-orang dari India dan dari Cina yang kemudian nanti akan membuat agama ya dan kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk ke Nusantara seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa teori ya para siswa sekalian terkait dengan masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara ya. Yang pertama ini kita kenal namanya teori Brahmana ya. Apa sih teori Brahmana itu ya? Jadi ya, teori Brahmana ini adalah ya teori yang dikemukakan oleh J.C. van Leur ya. Ini seorang sejarawan dari Belanda seperti itu ya. Yang kita tahu tentu saja ya tokoh-tokoh dari Belanda itu banyak kemudian muncul pada saat itu untuk meneliti tentang budayaan, tentang sejarah Indonesia seperti itu. Nah, menurut J.C. van Leur ini ya, beliau berhipotesis bahwa agama Hindu itu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana ya. Kaum Brahmana itu kalau dalam agama Buddha ada yang tahu ini kasta yang keberapa? Coba ada yang tahu enggak? Ona mungkin? Pertama Pak Des. Pertama ya. Kalau pertama Pak. ya Yang betul. pertama. Kalau Brahmana itu kaum apa itu? Pedagang kah atau apakah? Pendeta Pak. Pendeta atau Pak, pemuka pemuka agama. Betul. Nah, oke. Kemudian yang kedua ya ada namanya kemudian teori kesatria ya. Teori kesatria ini ya mengemukakan bahwa agama Hindu itu ya dibawa atau masuk ke Indonesia ya oleh kaum kesatria atau golongan prajurit ya. Karena pada saat itu ada sebuah kekacauan politik atau peperangan di India pada sekitar abad ke-5 Masehi ya. Maka kemudian prajurit yang kalah perang itu terdesak dan kemudian keluar dari wilayah India untuk kemudian menyingkir ke wilayah lain dan kemudian sampailah ke Indonesia seperti itu. Ada juga yang namanya teori Waisa. Nah, teori ini ya dikemukakan oleh
Dr. N.J. Krom ya, atau Nicholas Johannes Krom ya. Beliau ini juga adalah seorang peneliti sejarah, seorang arkeolog ya, yang berasal dari Belanda seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga teori sudra ya, yang ditemukan oleh Van Weber ya. Beliau ini berpendapat bahwa ya agama Hindu ya dibawa masuk ke Indonesia oleh para pekerja ya, pekerja kelas bawah seperti itu, budak ya, yang kemudian dibawa seperti itu masuk ke Nusantara seperti itu, ke Indonesia dalam ya proses perdagangan itu juga, yang kemudian mereka itu menyebarkan ya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha seperti itu. Terakhir ya, ada juga yang namanya teori arus balik ya, teori arus balik atau teori nasional. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos ya, kemudian juga Swedes ya. Menurut beliau bahwa bangsa ya Indonesia yang berdagang ke India pulang dengan membawa agama dan kebudayaan Hindu atau sebaliknya ya. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada episode kali ini kita bakalan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah oke. agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan para siswa semuanya. Teori mana ya menurut para siswa sekalian ya yang paling kuat menurut para siswa sekalian? Nah, berikan ya alasannya coba. Saya pengen mendengar secara lisan dulu. Teori Brahmana, Pak Aris. Oke, Ona ya, teori Brahmana. Kenapa menurut Ona teori Brahmana paling kuat? Karena kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Salah satu bukti adanya kerajaan Kutai itu adalah melalui adanya 7 buah yupa ya Pak. Di dalam yupa itu ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah di India yang mengerti bahasa ini adalah hanya orang-orang golongan Brahmana. Begitu Pak Aris. Oke, baik. Terima kasih Ona, bisa kasih tepuk tangan buat Ona, luar biasa sekali ya. Sudah kita bahas semua, silakan nanti ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber referensi. Nanti di sini Bapak sudah men-share beberapa tulisan-tulisan, beberapa sumber tentang materi yang kita bahas, kemudian ada beberapa video juga seperti itu. Nah, ini nanti akan saya share juga di LMS ya, di LMS akan saya share terkait dengan proyeknya akan seperti apa. Jadi di sini nanti para siswa diharapkan bisa membuat sebuah diorama tentang kerajaan Buddha nantinya ya. Terus kemudian ini terkait dengan kompetensi yang harus dicapai, terus kemudian tentang alokasi waktunya, dan ini yang paling penting tentang teknisnya ya. Jadi para siswa nanti membuat diorama kerajaan Hindu Buddha yang terbuat dari bahan dasarnya boleh kertas kardus, kertas karton, atau kertas triplek, atau triplek seperti itu, yang kemudian itu juga boleh dikombinasikan ya. Terserah kelompok kalian nanti seperti apa seperti itu, dan kemudian ukurannya itu minimal 45 cm kali 55 cm atau boleh lebih, terserah sesuai dengan inovasi dan kebutuhan para siswa. Ada pertanyaan sebelum diakhiri karena waktunya sebentar lagi berakhir, para siswa sekalian? Silahkan jika ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri. Pak. Tidak ada ya? Tidak Pak. Oke. Kalau tidak ada, jika tidak ada pertanyaan saya kira cukup ya. Terima kasih, dan untuk penugasan seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan kirim di LMS. Nanti setelah ini para siswa silakan untuk membuka LMS.
terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Silahkan, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, teman-teman di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.